Boleh nggak showroom? Aku 10 menit yang lalu baru sampai rumah. Udah mam? Udah belum ya? Mau tahu keseharianku gak? Abis nangis ya, aduh ketahuan lagi. Mau tahu keseharianku gak? Kalau mau komen mau gitu. Enggak ah, maaf ya, aku nggak akan enggak lain. Sorry. Mau. Oke. Jadi hari ini aku show, aku teater. Habis itu teaternya jam 2 kan mulainya. Habis saya teater, aku bareng Mute, Katrin, dan Indah kita ke mall, kita makan sore ya. Habis itu jalan dikit, terus udah langsung balik karena udah malam. Jadi kita di sana cuma makan doang sih. makan berat. Masih ada aja yang suzon tentang aku nyetir. Aku udah sering loh. Kenapa masih pada mengira aku belum bisa? Aku udah bolak-balik. Aku udah sering update di PM, tapi kan gak semua orang subscribe PM ya. Aku udah bolak-balik sendiri biasanya. Dan puji Tuhan selalu balik dan nyampe dengan selamat sih ya. Jadi sebenarnya harusnya nggak ada kata ragu lagi ya. Tapi kan karena tadi tuh Mute pertama kali setirinnya sama aku ya, jadi dia agak takut dikit. Tapi pasti coba kalau misalnya sama Ola sama Cepio, pasti mereka udah kebiasa karena mereka udah tahu aku udah bisa. Blushan aku lucu gak? Gimana latihan Finland bareng Fritzi? Gimana apanya? Biasa aja. Kalau kamu kesehariannya ngapain aja? Belakang ini aku sering banget sering banget live ya. Tapi nggak apa-apa nggak sih? Kalian gak usah gift, nggak apa-apa. Nonton aku aja, seriusan. Siapa yang hari Minggunya ditemenin sama member JKT? Yaitu yang nonton streaming dan yang nonton teater tadi. Have you had your dinner? Yes. Lukisan di belakang itu apa? Lukisan itu di belakang
di lukisan di belakang itu muka Jessie ya? Ya. Tapi sebenarnya aku nggak pernah berpose seperti itu. Tapi itu ada commission. Stiker Kuromi, iya. Ya itu nih, aku tempel. Sebenarnya agak alay ya. Enggak sih, enggak agak, tapi alay. Waktu itu tuh jadi lagi nggak bisa tidur malam-malam. Terus aku gabut, aku bosan. Terus akhirnya aku punya banyak banget stiker Kuromi dan aku nggak tahu mau ditempel di mana, jadi akhirnya aku tempel di situ beberapa. Memang alay sih. Itu Kuromi. Kalau Kurumi itu itu judul lagu. Kalau ini Kuromi. Kuro mimi Kuromi. Kamu suka baca buku nggak? Enggak lagi. Tapi kalau misalnya di showroom, aku tuh mirror gitu loh, kayak ini tuh bukan tampilan aku yang sebenarnya. Kalau misalnya pakai IDN gitu real. Tahu real gak? Nih, pasti ini kalau di kalian ini aku kayak tangan kiri, padahal ini aku tangan kanan. Aku maunya nggak mirror. Maunya mirror. Kalau di sini nggak mirror. Lidah kamu pendek ya? Nggak tahu. Coba lihat. Aneh ya tapi ya. Maaf ya. VC juga mirror. VC itu nggak mirror. Pokoknya kalau aku mikirnya adalah kalau mirror itu artinya kan kaca. Mirror, cermin. Jadi kalau misalnya aku berkaca, kalau misalnya tangan aku kanan, yang aku lihat adalah kanan. Tapi kalau nggak mirror itu nggak cermin. Kalau misalnya aku gini, tapi kalian liatnya aku lagi tangan kiri gitu loh maksudnya. Nah kalau di VC itu nggak mirror. Kalau misalnya di IDN mirror, ngerti gak? Kenapa kalau mirror? Aku lebih suka mirror lah. Susah banget terlalu banyak huruf R di dunia ini, aku nggak bisa. Ya kalau misalnya nggak mirror itu kadang aku kayak nggak suka, kadang kayak nggak simetris gitu mukanya. Tapi kalau misalnya kayak gini, kalau dari POV aku biasa aja. Mungkin nggak tahu sih, tapi orang bilang uh, kebanyakan orang-orang tuh lebih cakep kalau misalnya versi nggak mirrornya mereka, berarti versi kayak orang POV dari orang depan ngeliat ke arah kita. Tapi kayaknya karena kita tuh udah kebiasa ngelihat muka kita di kaca tuh kayak gini nih, kayak gini, jadi udah kebiasanya kayak gitu, ngerti gak? Kenapa nggak live IDN aja? Aku udah dari kemarin udah 2 kali atau 3 kali aku live IDN, tapi aku mau gantian supaya showroomnya nggak berdebu juga ya. Saatnya tidur gak sih? Teng 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 tereng. Jessie, how to be confident while driving? Confident while driving? Gak tahu lagi. Confident aja, percaya diri aja, pasti kamu bisa. Awalnya aku juga takut kok, tapi gak apa, bisa.
Aku hari ini hairdo-nya sangat amat simple. Aku cuma di curly doang. Cuma di curly dan pony curtain bangs. Hari ini macet nggak? Enggak, karena hari ini hari Minggu. Simple, tapi cakepnya nggak simple dijelaskan. Mungkin dari dalam lubuk hatiku yang paling dalam, personalitiku udah cantik. Jadi aku mau botak sekalipun kayaknya tetap cantik deh kayaknya. Ya nggak? Please. Kalau besok ada kegiatan apa? Aku besok, kayak besok aku nggak ada apa-apa deh. Tapi minggu depan akan ada teater. Coba kalau botak, nggak mau botak. Nggak botak. Botak. Kalau botak itu kalau misalnya rambutnya udah rusak. Aku habis nangis. Kamu menyakiti aku. Kamu menyakiti hatiku, woy. Iya nih ya, aku kasih tau ya. Ini ada 1000 pertanyaan tentang ini. Ola udah sembuh. Ola tapi masih harus bed rest dulu. Mungkin minggu depan udah bisa mulai kegiatan ya, aku nggak tahu ya. Ola kabarnya baik-baik aja. Udah ya, jangan tanya lagi ya. Makan apa aja hari ini? Jadi tadi pagi aku sarapan siomay 3 biji. 1, 2, 3. Abis itu waktu sampai teater aku makan ayam. Abis itu aku ke mall, aku makan soba. Aozora no soba ni te. Dikit banget. Ya karena only for breakfast. Breakfast 3 pun cukup. Nggak perlu banyak-banyak. Nonton Mama Awards. Aku kemarin nonton di YouTube, tapi kayak nonton yang performance yang aku pengen lihat aja sih. Kemarin aku lihat Aespa, terus lihat IVE, terus apa lagi ya kemarin ya aku nonton tuh kemarin sebelum tidur. Padahal udah jam 12 tapi aku masih nonton. Ya aku nonton Big Bang juga. Itu gebrakan berarti ada Big Bang. Padahal harus aku tidur, tapi aku nonton YouTube karena seru. Aku selalu suka deh acara kayak awards K-pop gitu. Kayak pasti mereka selalu konsep tuh kayak mereka bikin konsep gitu loh. Hari ini udah ngopi. Aku nggak suka kopi. Aku nggak minum kopi karena aku kalau minum kopi aku sakit perut. Nanti aku nggak bisa minum kopi. Walaupun minum kopi kalau misalnya ngantuk tetap ngantuk. Dan aku sebenarnya nggak terlalu suka sama rasanya. Walaupun yang udah dicampur susu juga gitu, aku tetap nggak suka. Aku sukanya teh biasa, es teh manis, teh tawar, milk tea. Aku suka, pokoknya aku suka teh. Matcha aku nggak suka matcha. Miwing hidung, oke. Deh. Tumben kamu dari latihannya. Emang kata siapa aku latihan? Emang dari tadi aku ngomong aku ada latihan hari ini. Gak siap SNM Senshu tapi gak sabar TWT. Iya lagi, sama. Kayak aku sedih SNM mau udahan, tapi aku excited TWT juga. Ditunggu ya.
Tadi aku Finland lagi. Aku kemarin 2 show Ramune belakangan ini aku Kurosu. Karena aku kangen Kurosu. Tapi minggu ini aku Finland. Gak apa-apa sih, selang-seling biar tetap ingat sama Finlandnya. And if tahun ini ada gebrakan gak, Ci? Justru kalau misalnya nanti aku Senbatsu itu adalah gebrakan. Pasti kan menunggu-nunggu gebrakannya kan. Gebrakannya adalah itu. Justru itu. Amin ya, makasih ya. Tapi kayaknya belakangan ini tuh banyak banget yang ternyata tuh banyak yang belum tahu arti Irus itu apa ya. Jadi kemarin pas Theater Ladies and Kids aku ngomong Irus, terus ternyata banyak yang nggak tahu Irus itu apa. Well, nggak banyak sih, cuma ada yang nggak tahu. Oke, jadi Irus itu adalah imut terus, singkatan dari imut terus. Nah, aku itu adalah imut terus. Aku setiap hari imut pokoknya. Setuju nggak? Please bilang setuju. Please, mohon, aku mohon. Kamu bisa suara motor gak? Lerak, aku butuh sesuatu untuk pukulin belakang aku. Pernah gak sih ininya sakit, pegel? Padahal aku di mobil sandaran, dari sandaran tuh kayak, tapi kenapa pegel ya? Iya, maaf ya, aku pegel. Kayak rasa pengen iya banget, aduh kapan ya bisa, apa besok kali aku mau refleksologi deh, lo dipijet. Itu tanda kejompoan ya, tapi kayaknya aku masih terlalu dini gak sih untuk dikatain jompo. Kayak masih terlalu dini deh. Dini. Faktor U apa? Umur. Aku tapi masih 19 tahun. Tahun depan aku 20 tahun. Wow, tahun depan 20 tahun. Jessie Jompo Jejom. Setuju nggak? Tapi aku nggak setuju sih, karena kayaknya aku belum pantas deh dibilang jompo. Kayaknya ini cuma pegel-pegel dikit doang deh. Tenang aja, tenang. Tahun depan udah legal. Emang di Indonesia legalnya tahu umur 20. Aku pikir umur 18 udah enggak ya, 20 ya. Tapi menurut aku emang lebih make sense 20 sih, karena kayak udah angka depannya tuh udah 2 gitu. Pertama lihat 2018 masih ijo-ijo. Iya, aku udah 6 tahun di JKT. Enggak deh, 6 itu enggak, udah baru. Karena ada kakak-kakaknya yang bisa sampai 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun. Iya. Tapi 6 menurut kalian tuh baru atau udah? Kayak itu menurut kalian tuh udah lama atau masih bentar? Tapi sebenarnya menurut aku, walaupun udah 6 tahun tapi kayak waktu gara pandemi tuh banyak banget. Sebenarnya itu kan kayak kalau misalnya gak pandemi kan bisa melakukan banyak hal ya, kegiatan ya. Baru kan, masih sebentar kan. Ada yang bilang masih bentar, ada yang bilang udah lama. Ya udah, itu kan tergantung perspektif masing-masing, nggak apa-apa.
Tapi kalau menurut aku itu masih baru, karena rasanya kayak aku 6 tahun rasanya tuh harusnya tuh udah bisa kayak banyak banget yang bisa dilakuin, tapi karena kepotong pandemi jadi rasanya kayak cuma gitu-gitu doang. Tapi tiba-tiba udah 6 tahun tapi rasanya kayak masih banyak yang belum dilakuin gitu. Jadi doain JKT-nya keren terus ya guys, supaya bisa lebih banyak kegiatan dan lebih banyak yang baru-baru. Kapan ponian? Udah kemarin sih, udah 2023. Itu udah kayak nggak zaman lagi 2023 ponian. 2024 zamannya poni kayak gini. Ya nggak? Ex-mem yang dikangenin, Jesslyn. Jesslyn dah, cuma Jesslyn. Banyak ting, kayak Kajinan. Siapa lagi ya? Banyak, tapi Jesslyn. Sumpah kalau misalnya si Jesslyn masih di JKT sekarang aku udah bisa bawa mobil, pasti dia adalah teman pulang searahku bareng Cepio juga. Karena dulu kan kita pulang perginya suka bareng ya, kan kita rumahnya dekat. Apalagi kalau misalnya sekarang aku udah bawa mobil, pasti kita akan selalu bersama. Tanggeng. Aku pucet deh tapi di kameranya nggak terlalu kelihatan ya, tapi sebenarnya pucet. Nah sini aku biasanya nggak kan aku baru tahu ya, ternyata ada tren baru. Kalau misalnya kan biasanya kan kalau diajak sweet itu kan kadang ada yang gitu kan. Sekarang ada yang baru. Kemarin aku di teater Ladies and Kids kayak gini kan, gini. Terus masa dia gini yang sweet sama aku, baru tahu banget. Oke, aku bisa lebih lucu dari itu. Aku bisa kayak, atau kayak udah lama. Itu baru muncul di FYP aku kayak 5 hari yang lalu. Itu udah tren lama ya, maaf ya. Aduh, aku udah nggak chronically online. Aku harus selalu chronically, nggak harus selalu. Cuma kadang kayak pasti lewat, tapi ini kok lewatnya agak telat ya. Udah kurang update, maaf ya. Kurang update. Tuh, kenapa orang ningkat? Coba aku tanya, siapa coba yang pertama kali menciptakan kata kudet? Iya, siapa yang pertama kali menciptakan singkatan kudet? Siapa yang pertama kali menciptakan yang kudet kurang update? Dia nggak di kenapa. Terus aku mau bikin singkatan kayak apa ya? Apa sih kemarin aku ngomong apa aja sih kemarin? Iya, aku irus lurus. Nggak tahu. Iya, Milea, makasih loh ya. Thank you ya. Terima kasih ya. Tia apa ya? Tia lupa. Atau nggak kayak Wahyu, wah thank you. Kenapa nggak tren? Kenapa nggak viral? Jangan lupa Jejong party pooper. Ci, bisa gak tutup mata kiri sambil pegang pipi kanan? Nggak bisa. Dicoba lagi next time ya. Jerus terus. Tapi ngomong-ngomong soal Jerus itu agak mirip sama jeruk. Ngomong-ngomong soal jeruk, kan suka makan jeruk gak sih? Aku suka makan jeruk, tapi jeruk yang kecil-kecil, yang mini. Itu
Maaf tiba aku keselak. Itu enak banget kan, harus cobain. Rasanya kayak tiba-tiba ada yang giniin leher aku, supaya itu aneh banget, horor deh. Oh iya, aku mau pamer sesuatu. Aku punya ini. Aku akhirnya punya digicam. Tapi dia yang kayak gini. Ini gemas sekali, aku langsung tempelin stiker. Terus ada ininya. Ini aku punya sendiri. Kayak gini. Aku FOMO banget kan, karena teman-teman aku yang punya digicam juga. Terus aku kayak mau juga. Kapan belinya? Sedangkan aku sempet ngomong di PM juga kan, kayak aku pengen punya juga. Tapi sebenarnya itu aku baru ngomong doang. Sebenarnya aku udah dari kemarin tuh juga udah nyari. Ya aku beli, rahasia belinya. Gatekeep. Gatekeep. Ini rare banget sumpah. Dan ini tuh aku awalnya tuh kayak kemarin gak ngerti cara pakainya gimana, tapi ini baterainya lagi aku copotin, jadi nggak bisa dipakai. Baterainya ada tapi lagi aku copotin, karena katanya kalau misalnya lagi nggak mau dipakai, kalau ini kan soalnya aku kayaknya belum pengen pakai for a while, jadi pengen disimpan dulu, nanti aja pas kalau misalnya lagi mau keluar kota atau lagi pengen foto gitu. Bisa masaknya, bisa lah, bisa lah. Masih suka Kurumi? Masih dong, masih. Jadi aku ganti tas. Aduh, tapi tas aku lagi berat hari ini karena isinya makeup. Ini tas aku. Aku masih ada 2 lagi yang mereknya sama. Tapi ini aku misalnya mau pamer ininya sih, mau pamer keychainnya. Ini Kuromi. Ini Mofusannya bisa dibuka bajunya. Gak boleh. Ya tapi dia kan kucing. Ini tapi nggak bisa dibuka, cuma gini doang. Dia kayak Superman sumpah nih, kayak ha, ceng cereng ceng gitu. Apa barang wajib dibawa selain HP, makeup, dompet? Apa ya? Charger wajib banget. Aku jarang banget pakai power bank, jujur, karena dulu mami aku bilang kalau misalnya pakai power bank itu katanya lama kelamaan nanti cepet boros. Aku nggak tahu sih itu bener apa nggak, tapi itu kata mami aku ya. Jadi selama ini aku kayak didoktrin, kayak mindset aku adalah nggak bagus pakai power bank. Tapi nggak tahu sih itu benar apa enggak ya, kan aku percaya sama mami aku ya. Tapi aku tetap beli power bank sih. Waktu kemarin di Jepang aku beli power bank yang kecil. Mana ya nih, mana ya, aku kasih lihat. Duh, udah males ambilnya. Itu power bank kecil karena kemarin di Jepang baterai aku cepet habis, jadi aku beli power bank yang kecil doang, yang cuma bisa sekali pakai doang. Nggak sekali pakai, maksudnya bisa dipakai berkali-kali, bisa dicas juga. Tapi kalau misalnya dia udah full terus mau charge ke HP, itu dia kayak dikit lah pokoknya ininya, apanya, dayanya, powernya dikit, daya gitu, powernya dikit. Terus aku nggak, tapi nggak sering sih. Biasanya kalau di rumah sebelum berangkat aku
aku harus maksimal, maksudnya nggak maksimal sih, pokoknya harus selalu dicas dulu gitu. Sakit, lihat biru. Ini karena kemarin pas teater senternya kena tangan, tapi dia ada battle scar gitu. Nggak apa-apa, nanti juga hilang sendiri. Mau nyalain lampu nggak? Tapi kok kayak rasanya kayak beda gitu ya dari biasanya ya? Beda nggak sih kayak dari biasanya? Apa yang beda ya kira-kira ya? Oh, ternyata ternyata tadi aku brightness-nya belum full. Ini udah maksimal jadi kayak agak terang gitu kan, lebih terang. Bang telat gak? Telat. Udah mau kelar. Telat banget. Aku lupa masukin KTP aku ke dompet. Jadi kalian punya kebiasaan gak sih kalau misalnya habis naik pesawat? Kalau aku kebiasaan jelek aku adalah uh, sesudah naik dari, maksudnya setelah masuk pesawat itu tuh kan harusnya KTP-nya langsung simpan di dompet lagi ya. Tapi aku kadang sering lupa kan. Bahkan aku waktu itu sempat kayak panik, aku pikir dompet aku pikir KTP aku hilang, tapi ternyata ada di tas. Nah aku tuh lupa kalau misalnya udah sampai di apa, sampai di pesawat itu harusnya langsung masukin dompet lagi kan. Tapi aku masukinnya di tas, tapi di tas yang yang ininya yang di kayak gini-gininya nih. Aku masukin di sini kayak sama boarding passnya, bahkan masih ada yang terakhir. Jadi kadang suka kayak lupa taruh di mana KTP-nya. Jangan kayak aku ya guys, jangan asal taruh KTP ya. Sebenarnya aku pengen beli sih case HP yang ada card holder, tapi kayak menurut aku tuh agak alay, dan kan maksudnya itu tuh kayak bisa diubah gitu loh, habit lupa taruh KTP gitu. Jadi kayak nggak seperlu itu juga buat beli card holder gitu. Iya, terus kayak takut jatuh juga kan, jadi nggak apa-apa. Ya terus bikin, iya kan, abis itu katanya juga bikin HP gampang rusak, jadi jangan deh, jangan. Tas ini tuh berat banget. Punggung aku sakit sumpah nih, yang sini-sini gara-gara bawa tas berat banget. Udah kayak ada kulkas di sini rasanya. Lebay ya, aku exaggerating ya. Oh, aku mau kasih lihat kalian sesuatu. Jadi aku kemarin pas ke Jepang aku beli bedak, tapi aku salah lihat, ternyata ini tuh cuma refillnya doang. Ternyata aku nggak lihat itu tuh, ternyata aku cuma beli refillnya doang. Dia tuh bentuknya kayak di dalam package gitu loh. Nah ternyata ini sebenarnya buat refill doang, tapi dia udah dapet ininya juga, udah dapet puffnya juga. Sebenarnya tuh harus ada kontainernya, harus ada tempatnya. Jadi so stupid. Sekira ya udahlah, kayak compact juga sih. Kalau ini bedak biasa buat, ini ada warnanya, tapi ini warnanya tapi kayak putih gitu. Nanti kalau misalnya ini kan ada pink gini-gini kan, tapi nanti sebenarnya kalau misalnya di muka warnanya cuma putih doang. Itu kalau abis makeup tapi kayak mukanya berminyak, kan kadang makeup kan suka meleleh ya, suka berminyak. Jadi ini tuh fungsinya adalah buat kayak ngeset lagi aja gitu, biar kayak menimpa
minyak-minyaknya biar kelihatannya lebih bedakan lagi aja gitu. Betul. Aku pucet banget kayak tipes. Kayaknya aku harus pakai sesuatu deh, bentar ya. Dah. Matanya kok biar tadi mataku bisa bling bling. Ada aku udah bosen ngomongin makeup lagi. Udah bosen ya. Udah lama deh nggak showroom. Ada fitur baru apa ya? Tadi nonton aku perform gak? Jawab. Jess, kok lu sombong banget sih tadi? Hah? Sombong kenapa? Aku ngapain woi? Tolong kasih tau aku. Streaming gak apa-apa dong. Wait, berarti nonton ya. Kalian mau tau gak? Ini adalah kaos yang Ola beliin buat aku dari Malaysia. Jadi kita kembaran. Tapi aku sebenarnya agak mengkhianati dia dikit sih karena memakai baju ini tanpa kembaran sama dia, tapi nggak apa-apa lah ya. Kalian punya baju kembaran nggak sama sahabat kalian? Tapi bukan kaos fanbase ya atau kaos apa, tapi yang benar kayak kalian beli terus kayak kembaran yuk gitu. Entah itu jaket atau baju kayak gini atau apa gitu. Selain kaos berarti t-shirt juga please. Lucu deh kalau sampai kembaran. Artinya kalian sudah sahabat selamanya, best friend forever. Kembaran baju Free Fire, oke. Oke. Punya baju kembaran sama sister? Udah enggak, karena udah gede. Sekarang kita kalau beli baju belinya sendiri-sendiri. Mami aku udah jarang beliin aku baju. Kadang mami aku beliin aku baju cuma kayak kalau misalnya dia habis dari, kan terakhir dia tuh habis dari Cina tuh kan. Terus dia oleh-olehnya beliin aku baju. Kalau misalnya kembaran udah nggak pernah sama dia aku, tapi dulu sering. Karena dulu mami aku juga sering kayak kayak kembaran, maksudnya aku sama adek aku kan kita cuma beda setahun doang kan yang cewek, jadi kayak sering dikembarin gitu bajunya. Kayak misalnya ada dua warna gitu, misalnya aku yang warna pink, dia yang warna apa gitu. Dulu aku suka warna pink, tapi lama aku lebih suka warna ungu. Tapi masih inget gak sih aku suka sama warna ungu? Masih inget kan? Masih inget kan aku suka warna ungu kan? Masih inget kan? Oke. Kirain udah lupa. Mungkin kayak outfit aku kayak udah jarang ungu lagi. Tapi sebenarnya semua barang essentials aku tuh masih ungu semua. Ungu. 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 Lebih kayak ke semuanya yang Kuromi itu ungu sih. I love purple.
semua pokoknya. Kan pernah pakai soft lens gak? Aku pengen coba pakai soft lens deh. Aku sebenarnya nggak pernah pakai soft lens karena mataku nggak bermasalah kan, untungnya puji Tuhan ya. Mataku nggak minus, jadi aku nggak perlu pakai kacamata dan nggak perlu pakai soft lens. Nah, member yang punya minus atau apa, atau silinder atau apalah, itu semua kalau misalnya perform mereka pakai ini kan, pakai apa, pakai pakai soft lens. Nah, aku tuh nggak pernah, tapi aku mau coba karena aku centil. Karena aku mau coba biar cantik, biar bola matanya beda warnanya. Mau yang warna merah matanya. Tutorial biar matanya nggak minus, nggak tahu. Mungkin karena dulu aku dibatasin kali ya main HP-nya pas SD kan, udah tahu lah ya, udah tahu ceritanya. Tapi kenapa ya kalau misalnya dulu tuh waktu masih kecil, kalau misalnya udah mulai kayak suka main make up, suka pakai heels, pasti nanti dibilangnya, centil ya sekarang. Kok centil sih? Emang itu kan hal baru dan cewek kan. Kayak kenapa centil? Aku tuh sering banget kalau misalnya pakai lipstick atau apapun kayak centil ya gitu. Tapi diomonginnya bukan sama teman-teman sebaya, kayak sama tante atau sama yang lebih tua, kayak udah mulai centil deh, lagi suka sama siapa sih. Kayak dulu tuh kalau di keluarga aku kayak seakan-akan kayak misalnya lagi suka pakai make up atau apapun, kayak lagi suka sama siapa sih, cakep-cakep, dandan ya, untuk menyenangkan diri sendiri aja. Aku happy pakai make up dan cantik, ya gak sih? Tutorial gigi rapi gimana ya, nggak tahu. Ini emang udah kayak gini dari lahir. Guys, kamu mau tahu nggak? Jadi kemarin kita kan makan sushi ya. Terus eh, kita lagi ngomongin apa gitu, terus tiba-tiba aku nanya ke Katie, kamu masih punya gigi susu nggak? Terus tadi dia masih punya gigi susu. Bayangin, gigi susu dia copot pas dia udah jadi member, terus nanti dia ompong. Aku malu banget sih. Aku bakal kayak izin gak teater sebulan kayak, atau sampai gigi tumbuh. Untung aku gigi susunya udah copot sebelum jadi member. Oh my god, aku bakal kayak takut. Aku malu. Tapi kayak kalian pernah kepikiran gak sih? Itu soalnya pernah ada idol K-pop, dia member underage, bahkan dia gigi susunya copot pas lagi kayak syuting konten, woi. Kayak masih kecil, masih bayi, masih punya gigi susu. Tapi gigi aku udah nggak gigi susu, ini udah gigi dewasa semua. Tapi yang dua ini pernah copot gak ya? Aku lupa. Kayak udah pernah copot, tapi aku lupa kapan. Tapi kalau misalnya belum pernah copot, aku agak takut sih. Tapi kayak aku nggak bayangin kalau misalnya lagi ada, maksudnya masih era, masih masanya kayak giginya masih bisa copot dan bertumbuh. Dulu soalnya saya dulu pas aku lagi kayak giginya kayak lagi ada yang goyang gitu, itu kayak rasanya nggak enak banget. Bahkan makan aja susah. Bayangin kalau misalnya sambil perform, woi. Itu bakal kayak aku takut, ngeri copot di tengah-tengah lagi perform gitu, sumpah. Takut. Gigi geraham itu yang mana ya? Aku punya nggak gigi geraham? Tolong liatin boleh nggak? Dan tau gak sih, gigi itu termasuk tengkorak tahu. Aku baru kayak, damn, bener juga. Di mana? Aku nggak ada. Atau semua orang ada? Ada ya, tapi kenapa kadang ada yang harus dicabut? Itu emang kenapa gigi gerahamnya? Aku belum pernah dicabut gigi gerahamnya. Itu dalam rangka apa harus dicabut, guys, kalau udah sakit gitu? Atau apa sih?
Coba mangap lu. Jelek tapi guys, jangan gitulah. Biasanya kalau apa sih kalau goyang ya? Tapi aku tuh kayak sering banget lihat kayak konten orang-orang yang gigi gerahamnya dicabut terus kayak heboh banget, mereka bisa kayak sampai nangis. Tapi aku ngerti sih itu kayak pasti sakit banget, bengkak gitu. Cuma dalam at what cost gitu, what's the cost, ngerti gak? Iya kan, cabut geraham harus operasi. Semoga aku nggak pernah dicabut gigi gerahamnya. Tapi itu gigi geraham dicabut tuh kayak ada kewajiban setiap manusia yang kayak mau cepat atau lambat akan terjadi, atau itu tuh kayak opsional aja. Pegel. Aku kayak harus sandaran gini tuh, Pak. Sambil tiduran. Aku boleh gak tiduran kayak 10 detik boleh gak? Bentar, aku tiduran bentar aja. Aku pegel banget, asli. Bentar ya guys, bentar aja. Dah, udah 10 detik. Gimana tadi, gigi geraham itu kayak akan cepat atau lambat akan harus dicabut, atau itu tuh ada juga ternyata orang yang nggak perlu dicabut? Oh, opsional, oke. Semoga aku nggak harus dicabut. Makasih ya. Dulu tapi aku pernah giginya dicabut. Gigi apa ya waktu itu ya, lupa. Pernah pakai behel nggak? Enggak. Aku giginya Hela. Nah aku ya. Kau nanya hela. Bisa nggak kayak gitu? Pernah ngerasain ompong nggak? Pernah lah. Pas masih kecil. Gampang ya, oke. Ini apa ya? Oh, ini dari From Denpasar to Jakarta. Tapi kalian tau gak sih, dulu tuh ada yang kalau dicabut giginya itu dia pasang benang terus ditempel di pintu. Itu brutal banget tuh ya. Kenapa harus kayak gitu? Kenapa nggak dicabut aja tapi kayak secara cepat gitu? Kalian tahu tren ini nggak? Tren, tapi sebenarnya agak jorok sih ya. Tren ini yang gigi kelinci. Gigi kelinci nanti gigi ini dan ini dispidolin pakai warna hitam, jadi nanti giginya kayak gigi kelinci gini. Aku mau coba tapi kayak nggak pakai spidol juga sih, kayak agak jorok ya. Gimana kalau kita pakai eyeliner aja? Boleh nggak tapi diwarnain giginya? Oh, Mute pernah? Nggak usah ya. Tapi aku takut 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 permanen. Nggak permanen kan? Tapi nanti kalau misalnya ketelen gimana? Aku kira-kira langsung keracunan gak? Oke, kalau gitu aku akan lakuin di live. Jadi kalau misalnya aku amit-amit aku itu nanti tolong langsung telepon ambulans ya. Oke? Enggak deh guys, jangan deh. Jangan aneh-aneh lah ya. Jangan aneh-aneh, enggak sih? Stop aneh ya. Oke. Nggak jadi.
karena aku masih punya akal sehat. Tapi sebenarnya bisa kalau misalnya pakai yang tau gak sih yang selotip yang warna hitam itu, terus kayak digunting kecil terus ditempel di sini. Aku punya sesuatu yang baru nggak ya? Nggak, pokoknya aku masih belum punya sesuatu yang baru, jadi kalian masih up to date. Kalau misalnya aku punya barang baru pasti aku kasih tahu. Pasti aku kasih tahu. Pakai coklat. Takut giginya sakit. Tadi kalau gigi ompong gara-gara makan coklat gimana? Kalian tahu nggak sih di FX itu ada jus, dia baru buka di FB. Itu ada yang jus mangga. Tapi dekat rumahku juga ada yang kayak gitu, tapi dia tuh lebih gede, lebih banyak, lebih isinya lebih banyak, tapi lebih murah. Cuma kan agak, kalau aku kadang kadang tuh itu minuman enak banget kalau misalnya kita minum abis selesai perform gitu. Itu kan nggak mungkin ya aku bawa dari Tangerang dari Tangerang terus ke Jakarta, terus nanti udah meleleh jusnya. Aku jadi kepengen. Aku udah nggak minum manis tau, hari ini aku nggak minum manis sama sekali. Tadi aku cuma minum ocha. Ocha tuh nggak manis, ocha tuh teh. Sumpah ini random banget Ci, coba jadi tukang es krim keliling. Oke. Jus kan benda cair, tapi nggak ngerti. Ngerti nggak sih kayak tekstur jus itu setelah di blender dan waktu dia udah mulai meleleh jadi lebih encer, itu tuh nggak enak. Aku lebih suka yang dia tuh masih kental dan masih masih jus. Kalau misalnya yang encer itu bukan jus, itu ada sih yang jus yang encer, cuma aku nggak suka. Dan itu kadang kayak udah rasanya tuh kayak udah kemix sama es batunya gitu loh. Maksudnya kayak udah lebih dominan es, maksudnya jadi air gitu. Emangnya nggak di blender, cuma cuma lebih enakan kayak dia tuh diminumnya tuh masih yang kayak ada, minum jusnya tuh aku lebih suka yang dia tuh masih kayak ada esnya, tapi esnya tuh yang kayak masih bisa digigit, kayak masih kayak gitu loh, kayak yang masih ada kriuk-kriuknya, masih ada crispy-crispynya dikit. Ya dia tuh kayak nggak sampai, maksudnya nggak ngerti cara jelasinnya, tapi ngerti kan. Iya kayak slushy gitu, tapi ini jus, jadi kayak ini loh, kayak jus itu, kayak jus yang itunya ijo kayak itu. Jadi dia tuh kayak masih ada kriuk-kriuk esnya, dan itu kayak enak gitu loh. Tapi kalau misalnya dia udah encer, udah apa namanya, udah mulai nyampur, es udah mulai meleleh, itu tuh udah kental, iya udah encer, itu udah gak suka gitu. Makasih ya udah mengerti. Thanks. Suka nggak sama rambutku hari ini? Pernah makan ular bakar? Enggak lagi. Kenapa dari sekian banyak kayak hewan yang udah umum dimakan, kenapa harus makan ular? Ya nggak apa-apa sih, ular emang ada yang makan sih, cuma kenapa makan ular ketika kamu bisa makan ayam, sapi, ikan, biawak? Kenapa sih harus makan
makan biawak, kasihan tahu. Lu biasa ya? Sate kuda nggak pernah lagi. Kok agak kasihan ya kalau misalnya mereka dimakan, kan mereka baik. Emang kalau gitu maksudnya ayam nggak baik gitu. Tapi rasanya tuh kayak kuda. Itu tuh ya mereka kayak kasihan kalau dimakan. Bayangin, mungkin karena mereka gede kali, tapi kan sapi juga ya. Kenapa double standar gitu ya? Nggak. Kalau gitu aku berubah pikiran kalau gitu. Nggak, oke nggak apa-apa deh. Setiap hewan boleh dimakan, oke deh nggak apa-apa. Tapi jangan semua hewan juga lah, jangan yang aneh-aneh. Nanti ada COVID lagi loh. Tebak makanan favorit aku. Pasti nggak ada yang tahu. Sate paus jangan dimakan dong, paus. Kasihan tahu. Nanti kalau misalnya spesies paus di lautan berkurang gimana karena dimakan? Kalau tempe itu bukan makanan favorit, itu adalah lauk favorit. Tapi makanan yang kayak base-nya gitu. Gak tau kan lu cewek misterius? Ih, iya banget. Gak tau kan lu cewek misterius, itu adalah respon yang kuinginkan. Makasih ya, udah di udah diwakilkan. Nasi bener sih. Babi panggang. Babi panggang tuh kayak gimana ya? Nggak semua babi aku suka loh. Babi guling nggak suka aku. Oh, suka deh, suka. Tapi itu bukan favorit. Itu kayak bukan makanan yang bisa aku makan kayak setiap hari kalau misalnya dunia ini tuh udah kayak mau berakhir, kalau dunia ini udah mau kiamat dan kayak uh, makan cuma ada satu makanan itu. Dan maksudnya nggak gitu deh, sorry aku ulang kata-katanya. Kalau misalnya dunia ini sudah mau berakhir dan cuma ada kesempatan untuk seminggu untuk hidup, tapi makanannya cuma boleh pilih satu, dan itu harus makanan yang favorit banget, yang benar-benar kayak kalau makan itu setiap kali dan setiap saat itu nggak akan bikin enak gitu. Kalau kan apa, kalau aku apa ya, nggak tahu lagi. Aku nggak bisa memilih sumpah, kalau misalnya optionnya banyak banget itu banyak banget. Bakso, bakso. Aku mulai hari ini nggak akan nulis bakso pakai K dan S, aku akan pakai X, bakso. Bakso, iya kan? Bakso, exo. Bakso, exo, maksud, MAXUD, maksud. Terus apalagi yang ada KS nya apa, yang di tengah-tengah ada KS, atau enggak apa ya, atau kayak klimaks, KS nya diganti jadi X, klimaks. Aku kayak tahu deh apa makanan kesukaan aku sekarang, tapi rahasia. Jackse, X tapi satu aja ya, itu banyak banget tuh X itu, ada dua tuh, dilihat-lihat. Jessica,
Tapi kan itu bukan KS, itu kan S. Aku Jessica. Aku pegel. Sumpah, biasanya kalau ada member atau ada orang, boleh gak tolong pukul atau ngebukin belakang gue. Steak, iya steak. Aku suka steak. Kalian kalau misalnya makan steaknya dagingnya apa? Terus tingkat kematangannya apa? Kalau aku suka tenderloin. Tenderloin karena dia kayak empuk dan gak berlemak. Aku gak suka makan lemak. Soalnya kalau lemak kan yang kenyal-kenyal gitu aku gak suka. Bahkan kalau misalnya kayak makan sate ayam, itu kan ada lemaknya, biasanya aku gak makan satenya. Lemaknya. Ya aku tenderloin. Terus aku kadang mut-mutan sih, kadang aku suka medium rare, aku suka well done, kadang tergantung mood. Tapi kan lebih sering medium rare. Terus sausnya pakai black pepper. Kadang pakai mushroom juga suka, tapi kadang kalau misalnya ada kayak, kan di tempat steak tuh kan beda-beda ya sausnya, ada yang saus doang, tapi ada yang ada perintilannya, kayak misalnya ada di mana yang dia mushroom sauce tapi ada butiran jamurnya, tapi ada di beberapa tempat tuh yang mushroom sauce tapi cuma sausnya doang, nggak ada perintilan jamurnya gitu. Udah malam ya, udah saatnya udahan ya. Pada bilang ini ada udah jam 12 belum tidur. Aku masih jam 11 tapi bukan blackcurrant, black pepper. Blackcurrant itu buah, blackcurrant tuh minuman, enak dibikin minuman blackcurrant. Tapi blackcurrant manis banget sih. Blackpink, kangen Blackpink gak bubar kan ya, kalau bubar aku nangis. Dan aku kayak bakal nangis juga kalau misalnya mereka perform bareng as a group lagi berempat. Kangen Blackpink. Terus bahkan Jennie sama Lisa tuh mereka mau perform nanti di Coachella, tapi as soloist, bukan grup. Terakhir mereka perform bareng-bareng as a group, sekarang mereka perform sendiri-sendiri, agak sedih. Kirain Jessie sama Ola. Apa maksud Jessie sama Ola? Ola mana? Ola di rumahnya. Lagu Rose. Iya, lagu Rose yang baru ya, yang apa tuh? Yang ada tuh, dia ada lagu, ada baru mau rilis dia. Rose. Oh, Number One Girl. Number One Girl tuh itu namanya dia gak sih? Nama albumnya gak sih? Jennie, Lisa, Rose, Jisoo, dan Blackpink. Aku biasa di Blackpink Jennie. Tapi suka semuanya sih. Tapi kalau misalnya kayak cuma boleh pilih satu, Jennie. Kak Jennie. Coba tanyain aku dong, biasa aku di K-pop siapa, tanyain dong. Di Blackpink aku Jennie, kalau di Twice Sana. Jennie Sunbeam. Kemarin gak datang fanmeet Lisa. Enggak pengen sih, nggak pengen, dan apa ya, nggak tahu. Iya sih, alasannya nggak pengen aja sih. Aku suka Lisa tapi kayak nggak pengen aja. Di Aespa sebenarnya tuh aku dari dulu tuh sebenarnya sukanya sama Giselle ya, tapi belakangan ini tuh
Tapi kayak nggak tahu di aespa tuh kayak complicated banget sumpah. Rasanya tuh kayak ada masa dimana aku suka banget sama Karina, ada masa dimana aku suka banget sama sama Giselle, suka banget sama Ningning, suka banget sama Winter. Jadi kayak sebenarnya kalau misalnya harus pilih satu aku pilih Giselle sih, tapi kayak ada rankingnya gitu loh, ada ranking tiap member gitu. Aku nomor satu duanya di aespa tuh Giselle Ningning. Giselle Ningning duo hot. Terus kalau di Kiss of Life aku suka Julie. Sebenarnya semuanya bagus, empat-empatnya bagus. Di Espa juga semuanya bagus. Di Luna dulu aku Luna suka siapa ya? Bentar lupa. Aku Luna, oh aku suka Hyeju, Olivia. Aku suka Hyeju. Kan sekarang dia stage name-nya di yang grup yang baru Hyeju kan. Red Velvet, Joy. Baby Monster. Baby Monster aku nggak terlalu ngikutin ya, tapi aku suka nontonin mereka perform. Sekarang aku kayak suka nontonin girl group doang sih. Jadi kalau yang boy group maaf banget aku udah nggak terlalu ngikutin. Tapi kayak Seventeen aku maaf banget aku nggak ngikutin. Tapi kalau girl group aku suka nonton performnya. Kalau tadi apa Baby Monster ya? Aku Baby Monster lagi suka banget sama Asa sih, yang bondol rambut biru itu. Asa swag abis, YG abis deh pokoknya si Asa tuh. Tapi Baby Monster sebenarnya YG banget sih. Ahyeon juga bagus banget sih Ahyeon. Tapi aku lebih suka Asa. Lula Serafim aku suka Yoonjin. New Jeans Herin yang seperti kucing. Di terus dia udah bilang sana Imaginary Friend. Iya, ITZY ya. Tapi rasanya kayak udah jarang ngeliat ITZY gitu deh, entah kenapa ya. Apa aku yang udah jarang ngeliat, maksudnya jarang ngikutin aja ya. Tapi rasanya tuh kayak aespa tuh masih masih ada, maksudnya kayak masih muncul di timeline gitu. Terus kayak apa ya, terus Kiss of Life masih muncul. ITZY kayak udah jarang ngeliat itu deh. ITZY aku belakangan lagi demen liat Yuna tuh kayak cakep-cakepnya gitu. Yuna. Fromis kayaknya aku antara Hayong atau Serum, sumpah aku nggak bisa pilih. Aku waktu itu aku suka banget si yang From His Land tuh pas apa ya, Doesn't Matter, itu lagu apa yang gitu ya, apa Talk and Talk ya, itu ada si Hayong yang nyanyi Whistle Note, itu bagus banget dan dia tuh kayak lucu dan dia imut terus juga. Aku suka yang imut dan bisa nyanyi dan bisa dance dan semuanya bisa pokoknya. Oh DM ya. Ntar coba kita lihat ya. Tapi bingung sumpah, kayak rasanya tuh kalau misalnya aku pilih satu doang kayak apakah aku menyakiti hati member yang lain, tapi kan mereka nggak tahu ya aku siapa ya. Kayak mereka apa Serum cakep banget gak sih, kayak mukanya tuh gagah gitu. Kok gagah, maksudnya kayak tegas gitu mukanya. Dulu aku pernah lihat, aku pas pertama kali kan aku kenal Cigre duluan kan, terus baru kenal Serum. Aku pas pertama kali lihat Serum, si Serum mukanya tuh kayak ada beberapa fitur yang agak mirip Cige dikit. Tapi apa Cige yang beberapa fiturnya mirip Serum ya, apa Serum yang beberapa fitur mukanya mirip Cige. Tapi kayak kalau Serum tuh kayak matanya ditutup dari hidung ke mulut itu kayak Cige. Enggak deng, matanya apa, coba aku tutup matanya atau aku tutup hidungnya. Oh enggak, kalau kalau hidung sama kalau si Serum, kalau misalnya hidung dan mulut tutup itu matanya mata Cige banget. Lu aku pernah bilang ke Cige mirip ini deh gitu. Setuju nggak? Nggak apa-apa sih kalau nggak setuju, nggak apa. New Jeans Herin. Aku kalau misalnya pilih bias di K-pop itu kayak aku lihat yang aku lihat performnya dulu sih, kayak wow dia performnya bagus, wow.
Aku suka yang perform bagus. Kalau di IVE, oh my god, IVE tuh bajunya bagus banget ya semuanya ya. IVE tuh apalagi mereka kemarin perform di Mama tuh baju bagus. Terus apalagi pas aku nonton sempat beberapa kali fancam member IVE lewat waktu mereka di konser yang tour gitu. Mereka tuh baju bagus banget, kayak princess, koket, gemas, kayak Cepio banget tuh, style Cepio. Gemes banget. Aku di IVE aku suka Eugene. Eugene nomor satu pokoknya kalau di IVE. Habis itu aku juga suka, dulu aku sebenarnya nggak, aku sempet kayak agak kurang srek sama Lizzo, tapi makin kesini tuh makin cakep dan makin bagus gitu performnya, kayak stage presence-nya makin bagus. Kalau Wonyoung ya udah lah, dia bagus dari dulu dan udah cakep dari dulu gitu kan, tapi kayak auranya tuh sekarang IVE tuh kayak makin keluar semua gitu loh, member-membernya kayak Liz, terus Gaul juga gara-gara Bondol dia kemarin, dia kayak makin banyak orang yang suka sama dia, sumpah cakep juga. Tapi kalau di IVE aku Eugene. Terus Ray tuh kayak apa ya, dia tuh kalau perform tuh dia rambutnya tuh selalu kayak dimacem-macemin, dia tuh kayak selalu explore hairstyle baru, dia rambutnya selalu unik dan pasti ada aja iketannya gitu, si Ray. Tapi kalau misalnya di IVE aku paling suka sama Eugene karena dia performnya bagus banget, cakep banget. Aku paling suka rambut dia pas dia agak pendek terus pakai poni depan, cakep banget, kayak waktu dia di IZ*ONE gitu. Tapi dia waktu di IVE juga sempat waktu apa ya, waktu Kitsch atau Baddie itu, dia rambutnya sempat pendek terus pakai poni depan, Schwantix. Mute showroomnya nge-like, oke. Thanks for the information. Mute lagi showroom juga kah? Tadi Stacy, aku suka Stacy juga. Stacy aku suka siapa ya? Aku suka Isa deh kayaknya. Isa sekarang dia bondol terus kayak cakep gitu. Terus dia suaranya juga lucu. Tapi antara Isa atau si leadernya itu siapa namanya, aku lupa. Yang cowok ngikutin siapa? Siapa ya cowok? Yang cowok terakhir banget itu aku ngikutinnya NCT. Tapi aku udah nggak ngikutin lagi, dan sekarang aku udah kayak udah ketinggalan banyak banget. Tapi NCT sekarang fansnya banyak banget, sumpah, kayak satu Indonesia kayak ngefans deh sama NCT. Dulu kalian nggak tahu ya, dulu tuh ada, aku jadi kangen. Jadi dulu pas aku masih bondol, aku lagi suka banget sama NCT kan. Aku dulu punya bias, dulu aku suka banget sama Haechan SNSD, Haechan NCT. Dia tuh kayak lucu gitu loh. Aduh, aku kayak bisa jatuh cinta lagi sama kamu bisa lihat ya. Tapi itu dulu aku suka banget sama Haechan, aku naksir beneran sama dia. Habis itu nggak lama aku tiba-tiba ngikutin yang wavy, yang subunit yang China. Terus aku ketemu sama si Jamet ini, namanya Hendery. Dulu tuh aku sempat ada masa dimana aku jatuh cinta banget, aku ngomongin dia mulu di showroom sampai waktu masih bondol. Jadi tuh kayak vibes itu kayak, iya kalau Haechan tuh kan kayak orang Bandung ya vibesnya. Kalau si Hendery itu kayak jamet Mangga Dua gitu loh, tapi Cina. Terus kayak entah kenapa dia tuh kayak banyak tingkah gitu loh, kayak banyak ulah, kayak aku tuh suka yang kayak gitu kan, kayak aduh banyak banget sih ulahnya, terus tengil gitu kan, kayak kenapa ya aku jatuh cinta waktu itu. Kayak aku bener yang kayak, ya Allah ya Tuhan, kapan ya aku bisa ketemu sama Hendery, aku pengen lihat langsung aja, nggak apa-apa dia nggak perlu kenal aku cuma pengen tahu apakah dia nyata di dunia ini. Sampai waktu itu sempat kan wavy itu sempat ke FX kan karena ada kantor SM di atas. So waktu itu aku ikutan lihat, so kayak Hendery. Terus aku dulu suka banget baca AU Hendery. Aku bahkan sempet waktu itu saking aku jatuh cinta banget sama Hendery, aku sampai bacain AU dia. Tapi kayaknya aku jatuh cinta sama dia karena aku baca AU dia di Twitter deh. Aku baca AU dia karena dia tuh kayak karakternya tuh selalu yang kayak cowok tengil dan apa ya, dan emang jamet gitu loh.
cowok tenggelam jamet dan kayak kayak aduh alay gitulah pokoknya lah, gitu pokoknya alay gitu. Ahang tuh dulu namanya, pokoknya dia tuh langganan, nama langganan tuh Aheng dulu, makanya dulu Aheng Love Jessie dulu tuh kayak gitu kan. Kayak udah nonton showroom aku, udah ngikutin showroom aku dari 2020. Aku jatuh cinta kepada Wong Guanheng. Aku masih inget nama Chinese-nya Wong Guanheng, Wong Guanheng, tapi nama stage name Hendery. Suka banget aku dulu sama dia. Dulu dia kayak dia rapper kan, di grupnya dia posisinya rapper. Iya dulu guys, dulu sebelum Kacila lah, apa Muci lah, Jasmut segala macam, dulu ada Hengci bos, dulu ada AU-nya juga, ada Hengci. Bahkan dulu aku dibikinin AU-nya juga di Twitter kayak Hengci, Ahengjeci. Good old days. Tapi sekarang aku udah biasa aja sih ke si Hendry, aku udah move on, sorry. Udah move on. Hangci. Coba kan lihat deh, ada nggak ya? Coba masih ada nggak ya? Lu kayak seneng banget semua bacanya Au Hangci, kayak halu banget lu. Aku maksudnya. Coba kan lihat aja di Twitter. #Hangci. HENGCI Hangci. Itu banyak tuh AU-nya tuh. Terus dulu tuh terus aku sama dia beda, aku sama dia cuma beda 6 tahun, dia 1999, so kayak cuma beda 6 tahun, kayak kayak aku jatuh cinta beneran deh, tapi nggak mungkin bisa karena dia jauh di sana, dan kayak nggak mungkin juga sih. Cuma beda 6 tahun, iya. Iya, aku kalau misalnya ditanya dulu kenapa suka banget sama Aheng, karena aku baca AU dan aku jatuh cinta jalur AU, ngerti gak sih? Kayak sebenarnya tuh mungkin tuh bukan, bahkan mungkin sifat asli dia tuh nggak kayak gitu, tapi kayak ada orang yang kayak mengarang supaya personality dan sikap dia kayak gitu. Terus kayak kamu jatuh cinta, pernah nggak sih kayak gitu? Apa ini sebenarnya nggak wajar ya? Aku kayaknya dulu tuh cuma jatuh cinta kepada ini deh, kepada ilusi. Kalau gue kasih Kak, aku nggak pernah baca outline selain baca ONCT, sumpah. Terus dulu aku mau nangis. Aku suka banget sama si Aheng itu. Aku sampai kayak aku sering DM dia. Fake banget. Aku DM dia. Nggak DM sih. Cuma kayak genit aja gitu, kayak kadang kalau misalnya dia apa ya, coba aku lihat ya masih ada nggak DM-nya. Aneh banget. Terus username dia tuh kayak alay gitu loh. I am Hendery, kayak apa sih? Aku masih follow nggak ya si Aheng itu? Oh, udah aku unfollow dia, aku udah move on, sorry ya. Oh enggak, aku lupa aku DM dia apa. Tapi kayak aku waktu itu pernah bilang kayak, "Hi, it's my birthday today." Oh, freak banget, maafin aku ya. Tapi kayak rasanya tuh kayak ya iya sih, kan dia nggak akan baca juga. Aku kayak bakal tenggelam dari 1000 orang yang nge-DM dia, yang ngefans sama dia, nggak akan pernah dibalas juga. Aku kayak, "Hi, it's my birthday today." Atau enggak kayak pas dia ulang tahun, "Happy birthday dear Hendery," gitu-gitu. Dia tuh ulang tahunnya tuh tanggal 28. Dia tuh 28 September ya kalau nggak salah. Dia tuh Libra juga loh. Hendery Wavy. Ini 28 September 1999. Jatuh cinta kok. Tapi itu dulu, aku udah move on. Sudah move on.
suka geli kalau baca DM IG. Enggak sih, lebih geli baca DM aku ke Aheng. Lu tuh kayak alay banget, tapi ya kalian ngerti lah ya. Alay banget, karena aku pikir kayak nggak akan dibaca sama dia. Iya kak, tapi kalau kalau dia mungkin sih nggak akan baca DM ku, karena yang DM itu ratusan orang gitu, ribuan. Terus aku dulu suka nonton live IG dia, terus aku suka screen record. Ah, oh freak banget ya, aku suka screen record, terus kayak aku komen-komen pakai bahasa Inggris berharap dia baca. Kalian enak tahu kan, komennya bisa dibaca sama kita. Kalau mereka tuh komennya deres banget. Aku nggak apa, nggak lah, nggak spam komen. Ya walaupun aku verified tetap nggak kelihatan deh. Tapi itu adalah masa lalu. Suka baca DM nggak? Suka. Udah pernah bilang belum sih waktu itu, aku kalau misalnya bangun tidur, aku pertama aku buka Line, aku buka IG, aku buka Twitter, abis aku baca DM. Verif IG beli berapa nggak tahu lagi, itu JWT yang ngurusin ya, nggak tahu. Tapi emang kalau IG bisa beli ya verif ya? Bisa nih. Tapi dulu setahu aku tuh kayak verif IG tuh kayak ada minimal followers tuh harus berapa gitu. Tapi sekarang kayaknya kayak orang random tuh bisa beli verif ya, keren deh. Kan pernah nggak jatuh cinta sama orang? Kayak aku waktu jatuh cinta sama Aheng sampai bikin kalian agak gila dikit. Tapi kayak kalian tahu nggak akan pernah bisa bertemu juga, karena dia hanyalah ilusi. Kan jatuh cinta kepada orang yang tak akan pernah bisa digapai. Bahkan Aheng nggak tahu aku bernafas. Tapi sebenarnya aku sempet caper sama guys, ini aku alay banget, sumpah alay banget. Aku dulu pernah caper sama Aheng sampai sampai aku follow unfollow dia. Kan soalnya kan kadang kalau misalnya follow kan kadang ada notifnya kan, kalau misalnya verified. Iya nggak sih, nggak tahu ya. Tapi kayaknya kalau si Aheng kayaknya dia, aduh kenapa sih ngomongnya Aheng, Hendry, kayaknya kalau si Hendry juga ini deh, apa, kayaknya nggak akan masuk deh, karena dia mungkin banyak banget juga kali ya kayak influencer yang mungkin kayak follow unfollow dia tuh biar kayak notifnya masuk gitu loh. Agak caper sih emang sih ya, kayak nanti aku follow terus nanti aku unfollow lagi, terus aku follow lagi gitu biar kayak notifnya masuk HP dia. Terus aku tuh sering banget nonton konten mereka di YouTube, mereka camping. Dulu aku sering pasang muka dia sebagai wallpaper yang kayak ganteng abis gitu. Tapi sekarang sudah tidak lagi, udah nggak ngikutin boy group lagi ya sekarang. Iya sih, pada idol K-pop kalau notif dimatiin ya kayaknya nggak akan. Ya seminimal apapun usaha akan aku lakukan supaya dinotis sama dia. Tapi emang agak orgil sih menurutku. Wallpaper gue foto you yang cantik abis. Makasih ya. Tapi kadang kadang aku masih kayak agak agak culture shock gitu loh. Culture shock. Kadang kayak aku merasa aku tuh masih kayak orang biasa ya. Terus kalau misalnya ada orang yang sampai kayak, aku pasang foto kamu sebagai wallpaper aku, kayak, hah? Tapi kan aku orang biasa, oh aku idol gitu. Kadang tuh kayak masih culture shock. Kayak, gitu. Tapi kayak gemes. Padahal aku
tadinya aku mbak-mbak biasa, aku cici-cici biasa, tapi tiba-tiba aku ada di wallpaper HP kamu. Aku idol ya, idol life. Ya, bagus nggak? Bagus ya. Tadi sebenarnya ada yang warna merah, cuma aku nggak suka warna merahnya. Cuma warna abu-abu. Untung aku beli yang warna abu-abu, jadi dia kayak matching sama kucing gue ini. Terus Cool Pix. Kangen Prea Cepio, kangen, mereka kan sahabatku. Aku kartu itu aku masih ada di Cepio ya. Kadang tuh aku suka lupa, dan kita suka lupa kadang, karena kan kalau misalnya pulang bareng Cepio atau berangkat bareng Cepio, aku pinjamin itol aku kan. Dan kebalikannya juga, kalau misalnya aku lagi bawa mobil dan dia nebeng, dia yang pinjamin itol. Jadi kayak gitu tuh, pertemanan kita tuh sangat amat sehat guys. Pertemanan aku dan Cepio itu benar-benar sangat simbol mutualisme banget. Itu saling membantu, saling menopang satu sama lain. Dan kadang tuh kalau setiap aku pinjamin kartu itu aku kadang aku suka lupa, suka lupa ini, suka lupa ambil lagi. Terus kadang kayak kalau misalnya nggak kegiatan bareng dia, oh iya kok simbol, maaf banget, simbiosis, maaf banget, simbiosis. Terus kalau misalnya kadang kalau misalnya ada kegiatan kita yang lagi nggak bareng, tapi kayak kartu itu aku masih ada di dia, kadang aku jadi kalau misalnya naik mobil online, kadang aku belum nggak bisa minjemin kartu itu aku. Tapi sebenarnya kan aku di mobil aku masing-masing, di mobil aku, di mobil mami aku, di mobil papa aku tuh ada masing-masing mobil tuh pokoknya ada kartu e-tol. Jadi nggak harus yang kayak kita bawa terus di dompet, itu kan repot ya, kadang kan dipinjem-pinjem. Jadi sebenarnya yang paling aman adalah setiap mobil tuh harus punya kartu e-tol. Itu udah paling aman waktu itu. Tapi pernah tuh sebenarnya aku kan mau bayar tol kan, tapi aku lupa cek. Jadi waktu aku tap, dia tuh ternyata saldonya tidak cukup. Terus aku kayak deg-degan, kayak waduh gimana nih. Terus aku cek kan, tapi untungnya aku bawa kartu e-tol yang punya aku, yang Kuromi itu yang kalian lihat. Itu sebenarnya enaknya adalah itu kayak sebagai backup juga sih, kalau misalnya aku kayak kadang lupa ngecek kartu e-tol. Kartu e-tol lu ada berapa? Kalau punya aku sih total ada 2 ya, karena kayak yang punya aku pribadi itu yang aku pegang. Sebenarnya tuh aku sering ini tau, sering di gift kartu e-tol. Tapi itu dulu sih waktu masih zaman Timti. Tapi gak ada isinya. Gak ada isinya. Aku top up sendiri ya untuk untuk nggak miskom ya. Dulu tuh aku sempat kayak dikasih kartu e-tol yang custom muka aku, atau enggak kayak custom apa gitu. Nah kalau itu yang Kurumi juga custom juga deh. Itu aku di gift. Terus udah gitu sebenarnya banyak, cuma yang aku pakai tuh cuma beberapa. Jadi kalau yang punya aku, yang aku pegang di dompet yang Kurumi, dan satu lagi yang cuma ada di mobil aku, yang lagi yang digagang itu tuh yang kalian hate. Tapi sumpah aku ingin berterima kasih dan sangat ingin kayak sujud sama orang yang pertama kali menciptakan gagang gagang kartu e-tol. Sumpah itu kayak berguna banget. Kayak kan kadang dia tuh suka parkirnya, maksudnya kan suka ininya kayak enggak, kayak kadang kan ini tempat ininya, terus ini mobil kan kadang suka kayak jauh ya kan, tuh kayak ada gitu. Terus kadang aku pernah pakai kartu itu aku sendiri yang nggak ada gagangnya, jadi kayak cuma kartu gini doang. Terus jauh banget, aku sampai kayak harus turun aku harus parking mode dulu. Terus aku tarik ininya, rem tangan, terus aku kayak harus copot seat belt, aku buka pintu, terus aku, tapi itu repot banget sumpah. Terus di belakang back mobil, oke. Hektik. Tapi semenjak punya gagang stick itu sangat membantu. Ya kata Mute, kamu bisa baca maps. Iya, aku bisa baca maps, tapi nggak selalu bisa sih. Kadang kayak ada yang bingung, tapi bisa lah. Kemarin pas aku nonton premiere Cige tuh, waktu datang ke premiere Cige itu kan aku bawa mobil sendiri kan.
karena aku nggak ada yang nganter juga, jadi yaudah aku bawa mobil sendiri. Terus aku itu pertama kali kan ke Epicentrum sendiri, kan itu lokasinya di Epicentrum kan, tempat biasa premier. Terus aku bawa mobil sendiri, terus aku belum pernah ke daerah situ bawa mobil, apalagi malam kan. Jadi kira aku pasang maps, terus udah gitu sebenarnya aku ngikutin jalannya udah benar, cuma kayaknya Mapsnya tuh kayak nggak baca kalau ada jalan yang ditutup gitu. Terus aku panik, aduh gimana nih, tapi itu kan sepi kan, dan itu kayak nggak terlalu banyak kendaraan gitu. Jadi aku sempet kayak menepi bentar, terus kayak mencari cara gimana caranya sampai ke Epicentrum. Terus kira bisa, idol yang bisa diandalkan ya kamu. Iya, aku bisa diandalkan. Bukan JKT48 ke London, enggak, dikit yang itu doang, Scarlett. Buktinya aku lagi di Jakarta, aku lagi di Tangerang, lagi di Indonesia. Menepi tuh mencintai dalam sepi. Ih, best banget. Iya, menepi, mencintai dalam sepi. Kalau gitu aku menepi dulu dah, mencintai dalam sepi. Aku akan tweet itu sekarang. Timetable-nya udah muncul. Aku pagi nggak guys jadwalnya, boleh tolong liatin nggak? Mencintai dalam sepi. Oh bukan, tuh menari ya, menari di dalam sepi, menepi. Tapi kenapa harus menari dalam sepi ya? Izin menepi mencinta dalam sepi, itu benar, itu sangat amat spontan, uhuy pokoknya. Spontan. Aku tweet gak apa-apa gak? Izin menepi mencinta dalam sepi. Kalau misalnya ada yang nggak tahu konteksnya bilang aja nih, dari showroom ya gitu ya. Kasih terusnya, iya dari Kak Hashim ya. Karena dia yang pertama kali ngomong, terus aku kayak wow keren juga. Oke, udah aku kasih kredit. CR, kamu pernah buta kan? Nggak pernah lagi. Oh iya, harusnya Twitter terpisah ya, kayak izin menepi, terus kayak hah, menepi apa tuh, terus aku bawanya mencintai dalam sepi. Apalah, mencintai dalam sepi bagai bunga yang menari. Oke. Tapi malam-malam kan menepi ya, kalau misalnya lagi bingung. Tapi jadi sekarang udah malam sih. Kalau aku baca podium boleh gak? Aku udah boleh udahan belum? Aku nggak bisa bridgingnya yang bagus untuk udahan live. Kalau bridging untuk panggil teman-teman waktu MC bisa. Kalau bridging untuk udahan live aku nggak bisa kayaknya. Nggak apa-apa deh, nggak semua hal harus bisa, nggak semua hal harus jago, nggak apa-apa. Iya, aku tadi habis show pagi ya soalnya ya. Tapi member-member kalau misalnya lagi pada nggak bridging, mereka tuh kalau mau udahan gimana sih, kayak aku udahan ya gitu atau gimana? Istirahat ya? Iya, aku kan istirahat sih. Aku mau bangun sore, besok nggak bercanda. Aku bangun siang. Ya udah bilang udahan dong. Oh gitu dong ya.
Tapi pernah gak sih, nggak pernah. Tapi ini aku mau survei ya. Tolong jawab jujur ya, dari dalam lubuk hati kalian yang paling dalam. Kan kalau misalnya show jam 12 pagi tuh kan kadang mager gak sih? Kayak, oke aku verif, tapi kalian kadang mager gak sih? Kayak, aku, ini, aku kadang mikir kayak, wow, kok mereka semangat banget ya nonton kita padahal masih jam 12 siang. Apakah mereka, apalagi kalau malam, kayak, apalagi kalau misalnya weekend, kayak aduh harusnya bisa bangun sore gitu. Kan biasanya seneng gak kalau misalnya show jam 12 siang? Mager ya, kecewa dikit. Kayak kejebakan kan. Jangan gitu, kalian jam 12 baru baru sampai. Aku kalau misalnya jam 12 show, jam 8 make up. Tapi udah jarang banget suka show jam jam 12. Kemarin tuh pas show jam 12 kayak, wow, is this 2019? Apakah ini 2019? Aku terakhir kali show, enggak sih, enggak selama itu sih. Tapi sebenarnya serunya kalau misalnya show show jam segitu tuh selesai nggak terlalu malam. Jadi kalau misalnya mau pulang cepet, maksudnya kalau mau apa, kalau misalnya udah selesai tuh bisa pulang cepet juga. Ya sih, tapi menurutku kalau misalnya mau ketemu Oshi atau mau ketemu yang pengen ditonton, sebenarnya mau sepagi apapun kayak nggak apa-apa sih, ya kan? Asih ya. Terus kalau misalnya enaknya show siang tuh kalau misalnya mau makan dulu, mau jalan-jalan, itu masih bisa. Tapi kayak hari Minggu gini ya, ih seru banget. Tapi tumben ya, tapi hari Minggu pernah kan ya shownya jam 7 ya? Pernah gak show jam 4? Kalau show jam 4 itu kan jam 16, dikurangin 4 jam, jam jam 12 makeup. Ya jam 12. Pernah deh. Pernah. Pernah show pagi jam 10. Seriusan? Itu makeup jam berapa? Itu makeup jam 6, gila. Emang iya? Tapi pernah sih, aku kayak dulu pas masih akademi kayak pernah show jam 10. Itu pagi banget, woi. Kan buka, aku masih bobo itu jam 10. Jam 10 aku masih bobo. Emang iya jam 10 pernah. Bohong ya? Aku bahkan jam 12 show aja, jam 12 aku tuh masih, aku jam 12 tuh baru baru pengen mandi. Baru mau mood mau mandi. Hah? 3 show satu? Emang pernah satu show 3 sat tiga satu hari 3 show emang pernah? Emang ada show 3 aneh banget. Show 3 kalau misalnya ada yang berantem doang ya. Bohong. Itu aneh banget woy. Mana ada show 3? Kadang show jam, tapi iya sih, tapi sebenarnya paling tunggu boleh. Kalau misalnya show jam 4 itu selesai jam 6. Tapi jam 6 kayak agak nanggung juga sih, itu kalau pulang jam itu macet juga weh. Tapi kalau misalnya weekdays, tapi udah emang paling benar jam 7 sih kalau weekdays. Jadi kayak yang pulang kerja kalau misalnya masih mau nonton, dan pulang kerja juga masih keburu. Ya sih, weekdays udah paling benar jam 7 sih. Tapi boleh gak sih kira-kira mall di FX tuh bukanya kayak sampai jam 11 gitu? Kayak kadang kita tuh kayak masih pengen jajan gitu loh, kayak sebelum pulang aku pengen jajan, boleh beli minuman dingin dulu nggak, terus kayak baru pulang gitu. Tapi kayak kadang kadang harus jajan sebelum sebelum jajan, harus jajan sebelum teater dimulai. Dan kadang tuh kayak udah nggak dingin, ada kulkas, cuma kayak kadang tuh maunya tuh yang masih baru gitu. Sebenarnya bisa, cuma kadang kita tuh setelah show tuh nggak langsung pulang, kita tuh masih ada briefing, masih ada ganti baju, masih ada two shot, masih ada roulette, masih ada cekica. Kayak boleh nggak kalian tenan-tenan di FX tuh shift-shiftan aja gitu? Atau nggak kayak di Jepang ada vending machine gitu? Mas emang nggak, bentar lagi. Aku nggak lebih dari jam 12 pokoknya.
Tadi gue langsung pulang, enggak, tadi nggak langsung pulang, dia aku ke mall lain dulu, aku ke GI dulu tadi. Ngantuk ya. Jadi nggak apa-apa kalau mau duluan, aku bentar lagi udahan juga kok. Udah, aku udahan. Kita cukup sampai sini aja. Oke. Pas ngomong tolong, ada yang tolongin? Enggak. Oke. Jadi nomor 13, siap-siap ya, tolong kalau misalnya nama kamu dipanggil tolong bilang hadir gitu ya. Nomor 13 ada Gusti. Oh, satu line only. Terima kasih. Nomor 12 ada Jackie. Nomor 11 ada Charger Oshi. Nomor 10 ada Iqbal. Nomor 9 ada Ezi. Nomor 8 ada Nikoris. Nomor 7 ada Dava. Nomor 6 ada Aditya Rahmat. Lagi sedih. Kenapa? Semoga bisa nonton aku gak sedih lagi ya. Nomor 5, yeay, pada komen hadir, makasih ya, aku senang. Nomor 5 ada Panda Bucin. Nomor 4 ada Alkal Sagia. Nomor 3 ada Koh Erik. Nomor 2 ada Alfris. Dan nomor 1 ada Hafiz Ramadan. Terima kasih ya. Tolong kalau misalnya next time aku absen gini lagi karena harus ngomong hadir gitu ya. Karena biasanya aku kayak rasa kayak dikacangin gitu kadang. Dadah. Saatnya beristirahat dan bersih-bersih. Dan juga kalian selamat istirahat juga ya. See you next time. See you 10 tahun lagi. See you on